warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mi'raj Maulana, mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 425001232. Saya akan melakukan uji kinerja di kelas 5 dengan materi beriman kepada hari akhir. Para penguji dan dosen serta para mahasiswa yang lain, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu, dipimpin oleh Davi. Silakan. Kita belajar doa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabban wa bil islami dinan Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar, dahsyat. Coba sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita tepuk semangat dulu ya. Yang dang ding 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 dong. Tepuk semangat. Dang ding ding ding. Dung dung dung. Dang ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha ma. Ini ngat. Uhu semangat. Alhamdulillah, kita kesempatan pada hari ini bertemu dalam pembelajaran materi tentang hari akhir di kelas 5. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita explaining dulu ya. Mau kan? Oke, kita tepuk konsentrasi yang menggunakan nama teman kalian. Siap ya? Yang nama diri kita sendiri di tangan kanan, nama teman kita di tangan kiri. 1, 2, 3. Konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Dimulai dari Bapak Razik. Gani. Gani, Razik gitu. Razik Kiran. Kiran Jihan. Lebih kencang sedikit, Pak. Razik Gani. Lanjut. Yuk. Kita Danes. Bisa Akbar. Kita Razik. Razik Gani. Gani David. Razik Akbar. Nah, berarti belum konsentrasi nih. Diputar, jangan laki-laki aja, ke cewek ya. Ya oke lah. Dimulai dari Bapak Danes. Yang cepat, yang kencang. Salva Naira, Yang kencang. Naira Aisyah, Aisyah Azra, Azra Danes. Arya Rahman, Rudihan, Kiran, Kiran Haji, Razik David. Gani Akbar.
belajar ya. Kayaknya nggak ada yang salah, tadi benar semua. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita tentang hari akhir. Kemarin kita sudah mempelajarinya ya, dan ini pertemuan kita untuk memahami kembali materi tentang hari akhir. Ya. Silakan dibuka bukunya tentang materi hari akhir, ada di halaman 112. Silakan dibuka. Sambil kita memahami materi hari akhir, sebelumnya Bapak akan mau bertanya dulu, apa sih yang kamu tahu tentang hari akhir? Boleh siapa aja yang mau jawab? Siapa yang mau jawab tentang materi hari akhir kemarin yang ingat? Hari akhir apa? Ada yang tahu nggak hari akhir? Hari kiamat, betul. Angkat tangan. Angkat tangan. Hari akhir, yang tahu hari akhir itu apa? Hari kiamat. Terus? Apa? Hari berakhirnya dunia, betul. Seluruh alam semesta ini akan hancur. Seluruh alam semesta ini akan hancur, baik manusianya, alam semestanya, semua tidak ada yang tersisa. Semuanya akan mati, semuanya akan meninggal, ya, baik makhluk hidup, manusia maupun makhluk yang lainnya akan mengalami kematian. Ada yang tahu lagi mengenai tentang hari-hari akhir, nama-nama hari akhir? Kalau belum, nanti akan kita coba lihat video pembelajaran tentang materi hari akhir. Bisa kita lihat tujuan pembelajaran kita yang pertama ada dua, ya. Tujuan kita ada dua. Yang pertama, ada yang mau baca? Bantuin Bapak. Yang pertama adalah kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang kedua, mampu menceritakan perjalanan dengan ya. Jadi kiamat itu ada dua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Dan juga kita dapat menceritakan peristiwa hari akhir yang nanti akan dialami oleh manusia. Oke, lanjut. Kebacakan ya yang di belakang. Kita coba nyanyi lagu tanda-tanda hari kiamat tapi dengan nada Ramadan tiba. Bisa ya? 1, 2, 3. Kiamat tiba, kiamat tiba, kiamat tiba, kiamat pasti tiba. Sudah banyak tandanya, sudah siapkah kita menghadap Sang Kuasa. Orang meninggal ada bencana, kiamat kubro, kiamat besar, hancur semua tak ada sisa. Balik lagi. Kiamat sugro, kiamat sugro, kiamat sugro. Kejahatan banyak, fitnah lama banyak, meninggal perempuan lebih banyak. Muncul para pendusta, kiamat kubro, dunia hancur. Muncul Dabbar dan Imam Mahdi, muncul Dajjal dan Nabi Isa, matahari terbit dari barat. Oke, tepuk tangan. Jadi kiamat sugro itu tanda-tandanya adalah banyak fitnah, ya kan? Terus ada orang meninggal, ya, bencana di mana-mana itu adalah bentuk kiamat sugro, tanda-tanda kiamat sugro. Dan hari ini kita mengalaminya, banyak orang yang meninggal, ya. Belum lagi kemarin ada, ya, salah satu kiamat sugro itu di Gaza banyak orang yang meninggal karena perang. Itu juga orang yang meninggal itu termasuk tanda-tanda kiamat sugro. Belum lama ada yang mengalami kecelakaan lalu meninggal, ya. Di kehidupan kita, di kehidupan kamu sehari-hari ada orang yang meninggal, ada bendera kuning, itu adalah bentuk daripada tanda-tanda kiamat sugro. Tapi kalau kiamat kubro nanti muncul dabbah. Dabbah itu adalah hewan melata yang dapat berbicara dengan manusia. Sekarang ada hewan yang dapat berbicara dengan manusia, tapi diajarin. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu burung beo, itu diajarin, ya, karena diajarin. Tapi nanti hewan melata ini berbentuk ular dan berbentuk macam yang lain yang bisa berbicara dengan manusia, mengabarkan bahwa tanda-tanda hari kiamat akan tiba.
Terus apa lagi? Munculnya Imam Mahdi, munculnya Dajjal, muncul turunnya Nabi Isa, dan matahari terbit dari barat. Sekarang terbitnya di mana? Timur. Tapi kalau nanti tiba-tiba bangun tidur matahari terbit dari barat, tandanya sudah datang hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Dan di hari kiamat tidak akan ada yang bisa selamat. Mau kita ngumpet dimanapun, pasti akan ketemu dan pasti akan hancur sehancur-hancurnya, karena hari kiamat adalah hancurnya seluruh alam semesta. Oke. Sekarang, apakah yang terjadi ketika manusia telah meninggal? Ada yang tahu? Apa yang terjadi ketika manusia telah meninggal? Ada yang tahu nggak? Apa? Ketika manusia meninggal, pasti dia akan masuk ke dalam alam barzakh. Alam barzakh itu adalah alam kubur. Betul. Tapi kalau di alam kubur gimana tuh? Hah? Sudah tidak bisa kembali lagi ke dunia. Betul, Razik. Dan di alam kubur itu ada yang namanya orang yang mendapatkan siksa dan ada yang mendapatkan kebahagiaan di dalam kubur. Kalau orang yang dapat pahalanya banyak di dunia, insya Allah tidak akan mengalami siksa. Yang kedua, apakah kalian mengetahui perjalanan manusia setelah kematian? Tahu nggak? Kalau belum tahu, nanti kita pelajari bareng-bareng setelah ini. Dan apakah kalian siap menghadapi setiap peristiwa di akhirat nanti? Siap nggak siap? Harus siap. Tapi untuk mempersiapkan itu, kita perlu melakukan amal soleh, ya, amal yang baik di hadapan Allah. Oke, lanjut. Oke, sebelumnya kita lihat video ilustrasi tentang dahsyatnya hari kiamat. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Cekidot, kita lihat video ilustrasinya. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره Bagaimana kau merasa bangga akan dunia dan sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Tadi kita sudah melihat tentang video ilustrasi hari akhir atau hari kiamat. Ya, hari kiamat itu
akan terjadi pada hari Jumat, tapi tidak ada yang tahu bahwa hari kiamat itu terjadi, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Meyakini hari akhir itu hukumnya wajib karena rukun iman yang kelima adalah meyakini percaya adanya hari akhir. Yang pertama, percaya kepada Allah. Kedua, percaya kepada malaikat. Ketiga, percaya kepada kitab Allah. Yang keempat, percaya kepada Rasulullah. Yang kelima, percaya kepada hari akhir. Dan yang terakhir adalah qada dan qadar. Itu harus kita yakini dan kita pahami dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebagaimana seorang muslim kita wajib meyakini. Nah, ternyata Allah menjelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 7. Surat Al-Hajj itu surat yang ke-22. Wa anna as-sa'ata 'atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Artinya sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Jadi nanti setelah orang yang meninggal dari zaman Nabi Adam sampai zaman hari kiamat, di dalam kubur itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangin berapa juta, berapa miliar, berapa triliun manusia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Banyak nggak? Banyak banget, nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan memahami tentang hari, nama-nama hari akhir. Ada yang mau bantu Bapak untuk baca? Razik, boleh yang pertama baca, Razik. Yaumul Ba'ats, Razik, nama-nama hari akhir. Yang pertama. Betul, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur, namanya Yaumul Ba'ats. Kais. Yang kedua. Boleh yang ketiga, lebih kencang lagi Davi. Yaumul Hisab, hari perhitungan di mana semua amal manusia selama dunia dihitung. Yang keempat, perempuan, Fanya yang kencang. Dan yang terakhir, Zeta, hari di mana jadi setiap hari itu punya setiap hari itu di Yaumul Kiamah atau Yaumul Akhir ada nama-namanya. Yaumul Ba'ats kita dibangkitkan dulu. Setelah dibangkitkan kita dikumpulkan sama Allah. Itu gak ada yang kenal, nanti kita akan mengurusi diri kita masing-masing. Dan yang ketiga adalah Yaumul Hisab, ditimbang. Ya, dihisab kita, dihitung amal ibadah kita sama Allah. Setelah ketahuan kita amal ibadah kita, Yaumul Mizan. Ya, manusia setelah ketahuan nih dihitung. Setelah dihitung ditimbang amal ibadah kita. Yang amalnya banyak masuk ke dalam surganya Allah, yang dosanya banyak masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bermohon kepada Allah, kita semua masuk surganya Allah tanpa dihisab. Amin ya rabbal alamin. Tahu nggak tanpa dihisab itu apa? Tanpa dihitung, dikumpulin, dipanggil namanya Akbar, masuk surga. Amin ya rabbal, nggak pakai dihitung. Hari akhir ada dua tadi ya. Jenis-jenis hari akhir ada apa? Jenis-jenisnya ada dua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Apa aja itu kiamat sugro dan kiamat kubro? Oke, kita perhatikan. Oke. Kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seorang atau sebagian makhluk. Orang meninggal, pohon layu lalu dia mati karena tidak disiram, hewan, badak, gajah meninggal atau mati. Kalau hewan itu mati, manusia itu meninggal. Belum lama ada misalkan ada singa yang meninggal karena berantem dengan singa yang lain. Nah, itu namanya kiamat. Makhluk itu bukan hanya manusia, tapi hewan yang lain. Hewan juga makhluk, tumbuhan juga makhluk. Itu adalah makhluk Allah. Dan seperti kematian seseorang dan bencana alam yang terjadi. Belum lama kan ada berita tentang runtuhnya pondok pesantren. Itu adalah salah satu takdirnya Allah. Ya, takdir itu kan bentuk dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satunya adalah meninggalnya seseorang itu adalah bentuk dari kiamat sugro. Nah,
Makanya kita berdoa sama Allah untuk meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah ini kiamat kubro. Apa kiamat kubro? Latif boleh baca latif. Yang kencang latif. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah bentuknya alam semesta besar. Isinya bentuknya sebagai awal dimulainya kehidupan akhirat. Nah, jadi kita sebenarnya nanti ketika kita meninggal dunia nih, belum kiamat nih, kita masih dalam kubur. Tapi nanti ketika sudah hari kiamat, baru kita menunggu alam akhirat. Nanti akan ada peta konsep tentang hari akhir perjalanan kita dari di alam rahim. Kan kita sudah di dalam rahim kan? Nah, ini adalah tanda-tanda kiamat sugro. Munculnya berbagai fitnah, maksiat terjadi di mana-mana. Udah banyak belum sekarang terjadi? Banyak kan? Anak durhaka pada orang tua, udah banyak belum? Minta dibeliin aerok, motor aerok, marah, bapaknya dibacok. Nauzubillah min dzalik. Ada gak itu beritanya? Ada. Minta dibeliin iPhone. Mau beli iPhone X. Yang terbaru iPhone apa? iPhone 13, 12 ya? 30, 13, 35 juta. Kalau yang black market 8 juta masih dapat. Alhamdulillah. Akhirnya orang tuanya harus jual rumah, jual ini. Akhirnya jadi anak yang durhaka. Itu jangan terjadi di kehidupan kita. Kalau kita pengen sesuatu, doa dulu sama Allah. Kita serahkan semua sama Allah. Lalu kita berusaha kepada Allah. Berusaha dengan ikhtiar kita. Yang ketiga, yang keempat, banyak ulama yang meninggal. Banyak ulama yang meninggal. Belum lama Ustaz Jepri meninggal. Terus yang sekarang ini yang meninggal banyak. Ustaz Arifin Ilham meninggal ya. Itu ulama itu pewarisnya para nabi. Ilmunya itu memberikan manfaat buat kita. Ilmu agama dianggap tidak penting lagi. Terus perempuan menyerupai laki-laki banyak gak? Kebanyakan mana laki-laki menyerupai perempuan ya? Banyak gak? Laki-laki menyerupai perempuan banyak, perempuan menyerupai laki-laki banyak. Nah itu tanda-tanda kiamat. Terakhir, banyak kerusuhan dan peperangan di muka bumi. Sekarang kerusuhan banyak gak? Belum lama ada demo, rusuh, ada yang meninggal. Belum lama ada Afan Kurniawan ditabrak, ya kan? Meninggal gak Afan? Kiamat kecil, karena Afan meninggal. Tapi setelah Afan meninggal, banyak hikmah yang didapatkan. Kita mengingatkan kita kepada kematian. Afan keluarganya dapat rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang namanya nyawa pasti akan sedih kalau ketika ditinggal oleh orang yang terkasih. Lanjut. Munculnya Dajjal. Ada yang mau bantu baca? Kiran boleh, Kiran yang kenceng Kiran. Turunnya Nabi Isa. Yang kenceng. Matahari terbit dari barat. Turunnya Imam Mahdi. Keluarnya Ya'juj Ma'juj. Munculnya Dukun. Al-Waqitu atau kabut asap. Munculnya binatang melata di bumi. Nah, ini tanda-tanda kiamat kubro. Udah ada yang apa? Udah ada belum? Belum ada, karena belum tanda-tanda kiamat kubro. Nanti Nabi Isa akan turun ke muka bumi untuk menghancurkan Dajjal. Karena Nabi Isa adalah nabi yang difitnah oleh Dajjal. Difitnah sampai sekarang dikatakan sebagai Tuhan Nabi Isa. Padahal beliau adalah seorang nabi. Oke, ini adalah salah satu surat yang menjelaskan tentang hari kiamat, yaitu surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Boleh kita baca bareng-bareng? Siap kita baca bareng-bareng? Ya. Yo. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu
kiamat. Jadi ada banyak surat yang menjelaskan tentang hari kiamat. Salah satunya adalah Al-Qari'ah, Al-Qiyamah, Al-Zalzalah juga menjelaskan tentang hari kiamat. Nah, amati gambar berikut. Oke. Ada yang tahu yang ini tanda-tanda kiamat apa? Ini sugro, masih sugro karena baru meletus doang. Ya, belum berterbangan kayak bulu-bulu. Nanti ada di dalam surat Al-Qari'ah. Gunungnya terbang. Gunungnya yang terbang, bukan apinya doang. Nah, itu tanda kiamat kubro. Ini apa nih? Bencana alam. Kiamat apa? Ini tsunami. Sugro. Ini sugro. Yang ini baru kiamat kubro. Karena buminya hancur. Nah, ini adalah perjalanan hidup kita. Kita sekarang ada di mana? Dunia. Terus ke barzah dulu, mati dulu. Kecuali kalau besok hari Jumat kiamat. Ya, nauzubillah min dzalik, belum siap kita. Lalu terjadi kiamat. Ada namanya Yaumul Ba'ats, hari berbangkit, Yaumul Mahsyar, hari berkumpul, Yaumul Hisab, hari perhitungan, Yaumul Jaza, dan Yaumul Mizan, ini hari timbangan. Al-Haud Al-Kausar, nanti kita dikumpulkan di telaga Al-Kausar kalau kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Nanti kemudian kita dipilih oleh Allah mau masuk neraka atau surga. Kalau kita amalnya banyak, insya Allah masuk surga. Dan yang paling terpenting, perbanyak ibadah kepada Allah, berharap dapat syafaat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini kalau ngomongin hari kiamat, luar biasa banget. Nah, ini perjalanan kita. Nah, ini peta hidup kita nih. Kita udah pernah ada di dalam alam ruh. Kemudian kita pernah ada di dalam alam kandungan. Di dalam kandungan kamu makan nggak? Makan dari ibu kamu. Kamu pipis nggak? Pipis. Tapi nggak ketahuan, ya kan? Pipis nggak? Pipis, cuma nggak tahu. Nah, di dalam surga nanti kita makan, tapi kita tidak akan pipis, tidak akan buang air besar. Mau makan sebanyak apapun, kita nggak akan pipis, nggak akan itu. Tidak ada yang namanya kotoran di dalam surga. Ya, kita udah pernah merasakan di dalam perutnya ibu kita makan tapi tidak pipis dan buang air besar. Oke, itu adalah tanda-tanda kiamat. Bapak akan bagikan kalian ini, nanti kalian kerjakan, langsung kerjakan. Ini per kelompok ya, per kelompok. Langsung bikin 4-4. Boleh ini 4 ke sini. Ini 4 ke sini. Ini boleh berlima. Boleh berlima. Kelompok. Oke, berempat. Wah, dulu. Ya, boleh berempat. Silakan. Udah pencet. Dan sampai di itu lembar kerja peserta didik, tulis nama. Udah? Ada kesulitan? Boleh? Nomor 1 coba kita lihat peristiwa sesuai gambar jenis kiamat. Contoh, yang ini apa nih nama kiamatnya? Sesuai gambar, ilustrasi gambar yang tadi. Iya betul, kan kiamat terbagi jadi 2 kan? Sugro dan kubro. Ada lagi yang kesulitan?
Oke, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan nomor kedua. Nama saya Syafa Umadrane dan nama saya Nurul. Nama saya Brana Dalolini. Nama saya Aisyah Kila Mahuda. Nama saya Muhammad juga cerita akibat dengan menunjukkan peristiwa atau tanda kiamat sukro yang terjadi di Indonesia dalam masa terakhir. Yang pertama, terjadi kerusuhan pada saat demo dan mengakibatkan orang meninggal. Yang kedua, ada virus COVID yang mengakibatkan orang meninggal. Yang ketiga, adanya gempa bumi yang mengakibatkan kerusuhan dan banyak orang meninggal. Yang keempat, terjadinya banjir bandang di Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan tentang hari kiamat. Saya Dadik. Saya David. Saya Tanda kiamat sukro, banyak orang meninggal, Gunung meletus, tsunami, longsor di mana-mana. perempuan menyamai laki-laki, dan laki-laki menyamai. Tanda-tanda kiamat kubro, munculnya Dajjal, munculnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, matahari terbit dari barat, turunnya Ya'juj Ma'juj. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita presentasikan bagaimana tanda-tanda kiamat, sugro dan kubro, dan tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat kubro. Cukup sekian dari saya, dari Pak Miroj. Jadi selama kita masih hidup, kita berpotensi bisa masuk ke dalam surganya Allah dengan melakukan amal ibadah yang baik kepada Allah. Sebelum terjadinya hari kiamat, kita harus banyak-banyak beribadah kepada Allah dengan meyakini pasti kita akan melakukan satu perbuatan yang baik. Karena nanti akan datang hari kiamat, gak mungkin kita melakukan perbuatan dosa, betul? Ya, jangan jadi anak yang durhaka, jadi orang yang soleh. Insya Allah potensi kita masuk surga jauh lebih besar. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa nanti di rumah diamalkan keyakinan kita tentang hari akhir. Cukup sekian dari Bapak. Kita doa penutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat menyaksikan.